Itu nama budaya salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru SMP yang telah bergabung pada sesi hari ini. Perkenalkan saya Vanessa selaku pemandu acara yang akan mendampingi Bapak dan Ibu dalam sesi pengenalan produk Artek Indonesia untuk jenjang SMP. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Semoga sesi hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya untuk terkait produk-produk pendamping pembelajaran yang kami hadirkan, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan regulasi pendidikan saat ini. Untuk memulai sesi hari ini, izinkan saya mempersilakan kepada tim Artek Indonesia, yaitu Mbak Devi. Halo Mbak Devi, apa kabar Mbak Devi? Halo Kak Vanessa, kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Devi. Baik, kalau gitu langsung saja kepada Mbak Devi, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat mengikuti acara Bapak dan Ibu guru. Baik Kak Vanessa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin Devi sapa dulu semuanya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari perwakilan SMP atau Sekolah Menengah Pertama di daerah wilayah Sumatera Barat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang udah dikasih di tim Artek berikut dengan Gramedia juga. Kita sama-sama hari ini akan mengupas sedikit dan juga mensimulasikan bagaimana pengenalan dan juga pembekalan daripada Artek, khususnya dengan Gramedia juga dalam menerapkan pembelajaran daripada coding dan juga kecerdasan artifisial. Mungkin di sini Devi akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, sebentar kita akan melihat. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai demonstrasinya, kita akan lebih dulu mengenal bagaimana penerapan daripada coding dan juga kecerdasan artifisial melalui proyek pembelajaran, khususnya untuk sekolah menengah pertama. Di sini mungkin share screen-nya layar dari Bapak Ibu sudah terlihat tampilannya. Eh, Oke, dan setelah itu kita akan memulai bagaimana penerapan daripada coding dan juga kecerdasan artifisial melalui proyek pembelajaran. Dan di sini kita didukung juga, dilengkapi juga dengan Artek Indonesia. Bagaimana penerapannya? Dan Artek ini merupakan alat peraga Bapak Ibu untuk memproyeksikan pembelajaran daripada coding dan juga kecerdasan artifisial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan mungkin melalui video, yaitu kita membuat pembelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial ini menjadi mindful, menjadi pembelajaran yang penuh makna, yang dapat dimengerti dan juga dapat diaplikasikan tentunya melalui pembelajaran sehari-hari bersama dengan para siswa dan juga meaningful, memiliki makna-makna yang berarti. Kemudian joyful tentunya menyenangkan. Mungkin di dalam pemikiran Bapak Ibu, di dalam coding dan juga kecerdasan artifisial mungkin masih terlalu rumit gitu untuk jenjang-jenjang di sekolah menengah pertama atau mungkin di kelas 7 yang mungkin masih dari kelas 6 ke kelas 7. Tapi di dalam Artek dan juga di dalam Artek ini kita kemas menjadi permainan dan juga pembelajaran yang sangat menyenangkan begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya dapat, lalu eksplorasinya dapat dan juga tentunya tidak membuat anak-anak kesulitan dalam mempelajari setiap pembelajaran yang ada di dalam Artek ini. Kemudian kita juga didukung tadi dengan pemenuhan daripada setiap jenjang pembelajarannya, baik itu ketika PAUD atau di tahap TK, kemudian ke tahap SD atau di sekolah dasar, kemudian di SMP atau sekolah menengah pertama, dan kemudian SMA ataupun di sekolah menengah kejuruannya. Dan khususnya pada hari ini kita akan memulai dari sekolah menengah pertama, yaitu sekolah menengah pertamanya kita akan fokuskan untuk di kelas 7 seperti capaian pembelajaran yang sedang dicanangkan dan telah dicanangkan daripada pemerintah, yaitu mengenai pembelajaran untuk di kelas 7. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam kelas 7 yang kita miliki untuk capaian pembelajaran serta disesuaikan dengan kurikulum yang ada di dalam Artek,
kita memiliki beberapa bagian daripada pembelajarannya. Yang pertama, kita memiliki pembelajaran daripada controlling motor cars atau mobil otomatis, kemudian elektronik instrumen atau instrumen elektronik, seperti halnya kita dapat membuat instrumen musik Bapak Ibu, kita dapat membuat replika gitar nantinya. Ini masuk ke dalam blok programming tadi yang sudah disesuaikan dan sudah disampaikan oleh Mas Gusti Raffi sebelumnya. Kemudian kita juga ada pembelajaran daripada kecerdasan artifisial tentunya. Di dalamnya ada tiga hal Bapak Ibu seperti lampu pintar, kemudian peralatan rumah pintar, dan juga mobil pintarnya. Nah, sebelum kita memasuki daripada kurikulum menengah, seperti halnya yang kita sudah ketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama ya Bapak Ibu dalam penerapan coding dan KA terutama untuk di kelas 7. Maka dari itu kita sangat menyadari bahwa kita terlebih dahulu harus melakukan pengenalan tentunya menjembatani antara pembelajaran yang akan kita tempuh ke depannya dan sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana pembekalan dasarnya di dalam kurikulum dasarnya. Dan inilah kurikulum yang kita maksud dalam berjenjang. Kita memiliki kurikulum di dasar untuk blok programming, kemudian kita lanjutkan lagi ke menengah, dan kita lanjutkan kembali ke lanjutan untuk di tahap blok programmingnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki kecerdasan artifisial yang kita juga sudah lengkapi dengan workbooknya atau buku panduan daripada modul kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian di tahap selanjutnya ada Python dan untuk Bapak Ibu guru juga sudah memiliki petunjuk guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dalam menyampaikan tiap pembelajaran nantinya kepada siswanya begitu. Selanjutnya kita akan memulai daripada proyek pembelajaran yang akan kita mulai bersama-sama Bapak Ibu. Oke, sebelumnya kita lanjut lagi. Kita akan memulai proyek pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini belum bisa hands on langsung, belum bisa merasakan langsung bagaimana demonstrasi daripada pembelajaran Artek ini. Tapi mungkin sekiranya kita bersama-sama dapat melihat bagaimana Artek ini dapat diterapkan untuk pembelajaran daripada coding dan juga kecerdasan artifisial begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terdengar? Ya, Desi, Sudah. oke, Desi lanjut di yang satunya lagi ya untuk perangkatnya. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah dapat lihat di pada layar, itu ada kamera yang menunjukkan beberapa peralatan yang akan kita demonstrasikan pada hari ini. Namun sebelumnya Devi juga mau menunjukkan bagaimana petunjuk guru yang tadi sudah Devi sampaikan untuk Bapak Ibu bisa mengenal terlebih dahulu apa itu Artek, lalu bagaimana komponen-komponen di dalamnya, begitu ya Bapak. Kita bisa melihat bersama-sama, Bapak Ibu, di sini ada petunjuk guru yang merupakan terdapat beberapa daftar isi di dalamnya. Dan pertama yang mungkin Devi akan sampaikan, Bapak Ibu, tidak perlu khawatir mengenai perangkat yang akan digunakan Bapak Ibu ke depannya. Jadi di sini sudah ada pernyataan sistemnya. Kita dapat memulai daripada CPU dengan spek seperti ini, kemudian dengan Windows-nya juga kita dapat memulai dari Windows 7, 8 sampai ke 10 ya, jadi Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan dengan perangkat komputernya di lab komputer masing-masing sekolahnya. Itu udah ada di Windows 7, Windows 8, 8.1 atau di titik 10. Kemudian kita juga ada pengenalan daripada persiapan menginstal perangkat lunaknya Bapak Ibu. Tentunya kita menggunakan software. Nah, inilah software yang kita maksud yaitu Studuino.
Dan di dalam Studuino inilah yang kita membekali para siswa untuk mempelajari bagaimana penerapan coding di dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Dan untuk coding ini kita aplikasikan di dalam Studuino dengan bahasa pemrograman berupa Scratch, Scratch 3.0 atau Scratch 3.0 yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat kita bersama-sama bagaimana langkah untuk menginstalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagaimana cara menginstalnya nanti. Kita sudah memiliki buku panduannya dan juga kita tentunya sudah memiliki video tutorialnya yang dapat Bapak Ibu lihat bersama-sama untuk memulai daripada penginstalan software Arduino-nya. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana bagian-bagian daripada blok Artek. Mungkin yang kita dapat lihat bersama-sama seperti yang ada di layar Bapak Ibu ya, ini yang sudah kita lihat di visualizer. Ini Bapak Ibu, yang tadi kita bilang Artek ini bentuknya sudah dipatenkan. Dan inilah salah satu kelebihan Artek, yaitu Artek itu sudah memiliki konektor yang memang sudah dipatenkan di dalam kubusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nantinya tidak perlu khawatir misalnya anak-anak bermain secara berkelompok gitu. Tidak perlu khawatir part-part yang kecil ini hilang. Kalau misalnya biasanya di robotika lainnya kan mungkin memiliki konektor yang kecil ya Bapak Ibu. Dan itu dikhawatirkan hilang atau dikhawatirkan bercerai-berai kemana-mana. Dan kalau misalnya di Artek ini kita sudah memasangkannya satu menjadi satu bagian menjadi kubus daripada Artek atau blok Artek ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Artek ini sudah sangat memikirkan untuk penerapan di dalam pembelajaran anak-anak nantinya gitu Bapak Ibu. Kita juga memiliki bagian untuk melepaskan bloknya nantinya. Kita memiliki blok remover Bapak Ibu seperti ini yang warna biru. Kemudian kita juga ada pengenalan tentunya Bapak Ibu daripada papan rangkaian Arduino. Papan rangkaian Arduino yang akan kita gunakan, kemudian beberapa bagian yang ada di dalamnya. Dan selain itu terdapat beberapa bagian lainnya seperti komponen-komponen di LED, lalu ada pengeras suara, kemudian kita juga membangun daripada motor DC yang nantinya bisa kita terapkan untuk membuat tadi ada pemrograman untuk membuat mobil kontrol otomatis, mobil otomatis. Kemudian ada servo motor. Nah, selanjutnya kita juga memiliki beberapa sensor Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu kedepannya bisa kembangkan bersama para siswa. Kita memiliki sensor dari sentuh, suara, cahaya, sampai ke fotoreflektor gitu. Jadi Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu memulai pembelajaran nantinya, Bapak Ibu dapat membacanya terlebih dahulu, dapat mempelajarinya terlebih dahulu tentunya sehingga dapat memudahkan daripada memandu para siswanya nanti. Kemudian kita juga memiliki beberapa kabel penghubung ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir untuk kabel penghubung di dalam Artek ini. Kabel penghubung kita itu sudah aman Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ini memiliki pelapis sebagai isolator atau peredam daripada aliran listrik yang nantinya mungkin bisa berbahaya gitu ya. Tapi kita memiliki isolatornya, jadi kita sudah memikirkan sedemikian rupa agar alat peraga edukasi yang kita gunakan dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini aman gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat berikan kepada para siswa dan tentunya mereka dapat merasa tetap aman dan tetap menyenangkan untuk mempelajarinya. Kemudian dari sini kita juga meninjau daripada perangkat lunaknya, Bapak Ibu, kita menggunakan tadi, yaitu spek daripada Windows atau komputer Bapak Ibu bisa disesuaikan. Jadi jangan khawatir harus spek yang seperti apa, seperti apa. Dari Windows 7 kita juga sudah bisa menggunakan software Arduino-nya. Kemudian ada versi macOS-nya juga, atau mungkin bisa disesuaikan dengan perangkat di komputer nanti masing-masing.
Nah, untuk bagian ini nanti kita akan lebih dalam mengupasnya mengenai bagian robot mode apa, kemudian karakter mode apa, dan untuk lebih sekilasnya robot mode ini yang akan kita gunakan untuk memprogram daripada blok programming yang ada di hadapan Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat di kamera. Kemudian di karakter mode Bapak Ibu itu bisa melakukan pengkodingan dengan menggunakan kecerdasan artifisial ataupun atau AI yang bisa kita sebut. Kemudian ada pengaturan bahasanya Bapak Ibu dan penggunaan daripada perangkat lunaknya. Nantinya Bapak Ibu juga bisa memandu tentunya untuk anak-anak bagaimana menyimpan program, kemudian bagaimana kita memuat program yang sudah kita simpan untuk ditampilkan kembali. Di sini sangat-sangat sudah dijelaskan Bapak Ibu di petunjuk gurunya. Sampai ke bagian kalibrasi juga ada Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk lebih ke teknisnya kita bisa saling berdiskusi satu sama lainnya selain memandu daripada petunjuk gurunya. Kemudian ada beberapa bagian pemecahan masalah yang bisa kita lihat. Jadi di sini juga tersedia pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja nanti bisa saja Bapak Ibu alami gitu. Jadi di sini sudah benar-benar disiapkan gitu agar Bapak Ibu nanti ke depannya juga tidak ada gangguan yang sangat gangguan yang dapat membuat sesuatu hal yang ini gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita langsung saja Bapak Ibu, kita akan mempelajari bagaimana pengontrolan daripada mobil otomatis. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke dalam mobil otomatis ini, karena ini tahun pertama ya Bapak Ibu, tahun pertama untuk pembekalan daripada coding dan juga kecerdasan artifisial, maka dari itu kita harus terlebih dahulu menjembatani antara yang dasar kemudian ke menengahnya. Jadi kita beralih dulu ya Bapak Ibu ke bagian yang dasarnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan produk dari kami, kita juga akan membekalinya dengan pemrograman dasar dulu Bapak Ibu. Jadi kita akan memulainya dari basic atau beginner. Kita akan mulai dari misalnya yang pertama, kita akan memprogram suatu penggunaan lampu dari rambu lalu lintas. Kita coba displaykan, kita coba tampilkan bagaimana pengaturan untuk membuat suatu lampu rambu lalu lintas menggunakan aplikasi menggunakan Artek dan juga pengaplikasian di Arduino-nya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dapat bisa melihat ya Bapak Ibu, di sini kita memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui. Kita menggunakan tadi software ya Bapak Ibu, kita menggunakan software, yaitu softwarenya ini Bapak Ibu adalah Studuino. Software Studuino yang tadi kita udah lihat di petunjuk guru, ada bagian robot mode, ada bagian karakter mode Bapak Ibu. Berarti sekarang karena kita akan memulainya dari blok programming atau di bagian yang dasarnya juga, kita memulai dari bagian robot mode Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk Studuino-nya. Nah, inilah salah satu keunggulan lagi daripada penggunaan Arduino berikut dengan bahasa pemrogramannya, Bapak Ibu. Mungkin di halayak ramai yang kita sering lihat bagaimana coding, bagaimana kecerdasan artifisial yang sangat rumit dengan pembuatan bahasa pemrogramannya yang lebih ke mesin atau berupa script ya Bapak Ibu yang bisa kita lihat biasanya. Dan inilah salah satu keunggulan kita. Kita kemas menjadi sedemikian rupa menggunakan bahasa pemrograman Scratch 3.0, tapi di dalam pemrograman blok ya Bapak Ibu, di dalam blok. Nah, inilah di dalam blok kita dapat melihat bagaimana pemrograman yang ada di dalam Arduino. Jadi ini sangat mengefisiensikan waktu daripada anak-anak sehingga anak-anak itu tidak perlu menghafal bagaimana kita harus memprogram satu demi satu, tapi bisa langsung diseret
atau diletakkan begini gitu Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan anak-anak atau dengan keinginan daripada proyek yang akan dicapai atau yang akan dikerjakan gitu. Penggunaannya juga sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana terdapat ada tutorialnya. Kita juga bisa melihat bagaimana nanti ada panduan daripada workbooknya dan buku-bukunya gitu Bapak Ibu. Oke, saatnya kita mulai daripada pembelajaran yang simulasi untuk basic dulu ya berarti Bapak Ibu. Kita mulai. Mungkin di sini udah terlihat layar Devi. Jadi ada dua layar ya Ibu Bapak Ibu bisa Ibu Bapak Ibu perhatikan ada yang di screen layar dan juga ada yang di kamera. Ini Bapak Ibu yang sudah tertampil. Yang sudah tertampil berikut alat-alatnya. Apakah sudah bisa diikuti sampai sini atau Sudah mungkin masih bisa Mbak belum? Devi. Oke, terima kasih. Nah, pertama yang akan kita lakukan, kita bisa melihat bagaimana panduannya dari Bapak Ibu. Kita bisa melihat yang buku sebelah kiri, ini adalah panduan yang kita miliki untuk Artek Robo 2.0. Nah, ini masih di dalam versi bahasa Inggris. Kita nanti akan terus update. Kita sedang mentranslate kembali ke dalam bahasa Indonesia, tentunya untuk memudahkan dari Bapak Ibu menggunakannya nantinya. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana pemrograman untuk lampu lalu lintas atau bagaimana lampu lalu lintas itu bekerja ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana lampu lalu lintas itu berubah warna, apakah dikontrol dengan suatu panel, ataukah dikontrol dengan secara otomatis yang akan kita lakukan dan kita kerjakan bersama-sama ini menggunakan suatu pemrograman dengan bantuan komputer atau menggunakan sistem komputerisasi. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kita juga bisa melihat bagaimana buku panduan yang kita miliki ini sudah menampilkan bagaimana pernyataan dari awal langkah demi langkahnya ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bagaimana menyiapkan alat peralatannya. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah khawatir bagaimana memulainya. Kita juga sudah menyiapkannya bagaimana awal daripada pemrogramannya. Kita tentunya menyiapkan alatnya yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu alatnya ini Bapak Ibu. Alatnya adalah core unit. Nah, inilah yang disebut sebagai core unit. Core unit ini apa? Core unit ini merupakan kepala komputer Bapak Ibu yang digunakan untuk menyimpan dan juga mentransferkan antara pemrograman yang Bapak Ibu akan kerjakan bersama siswa di dalam Arduino ke dalam display yang ada di robot yang akan kita bangun gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan otak komputerisasinya yang kita sebut sebagai core unit. Oke, ini adalah core unit. Kemudian kita memerlukan apa lagi Bapak Ibu? Kita memerlukan battery box atau box baterai. Box baterainya seperti ini Bapak Ibu. Apakah bisa terlihat mungkin di layar yang ada kameranya, yang di Devirisan di visualizer. Kemudian kita membutuhkan beberapa alat lagi, yaitu ada half-C. Half-C ini merupakan salah satu blok yang ada di dalam Artek yang memiliki satu tonjolan Bapak Ibu, satu tonjolan saja ke atas nih satu tonjolan. Nah, ini juga satu tonjolan. Kita memerlukan dua buah half C. Jadi kita siapkan. Kemudian tentunya kita memerlukan pengkoneksiannya. Kita menggunakan kabel USB Bapak Ibu. Jadi kabel USB ini kita gunakan sebagai penghubung antara nanti core unit, yaitu core unit ini kan tadi merupakan otak komputerisasinya ya Bapak Ibu, kepada komputer, kepada komputer atau PC yang kita gunakan untuk mentransferkan antara pengkodingan dengan alat atau robotik yang kita sedang bangun. Selanjutnya, kita akan mulai tahap demi tahap ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat panduannya seperti apa, dimulai dari yang awal. Kita coba merakitnya Bapak Ibu.
Di sini juga sudah tertampil di layar, Bapak Ibu bisa melihat juga di dalam kamera. Kita hubungkan antara blok Halsey satu dengan Halsey lainnya. Kita jadikan sebagai tiang ya Bapak Ibu. Kemudian ini box baterainya tentunya kita isi dulu dengan baterai. Kita menggunakan 3 buah baterai Bapak Ibu. Kita menggunakan 3 buah baterai seperti ini. Lalu kita pasangkan kembali. Dan kita lihat lagi bagaimana langkah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah khawatir bagaimana nanti mendemonstrasikan kepada murid-murid atau siswanya. Kita dapat bersama-sama melihat bagaimana panduannya langkah demi langkah ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat lagi langkah selanjutnya. Kita mulai menempelkan atau menghubungkan daripada core unitnya Bapak Ibu. Seperti ini core unitnya. Nah, core unit inilah sebagai display daripada pengaturan seperti lampu-rambu lalu lintas yang sering kita lihat di jalan raya ataupun dimanapun itu. Kemudian setelah dari sini, kita tentunya menghubungkan ya Bapak Ibu, kita memiliki sensor penghubungnya, kabel penghubung antara baterai dengan core unit. Nah, nanti akan menyala seperti ini Bapak Ibu. Jika indikatornya sudah menyala hijau seperti ini, berarti sudah tersambung ya Bapak Ibu antara box baterai dengan core unitnya. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali lagi ke screen-nya untuk kita bagaimana memulai pemrogramannya. Ke screen yang ada di dalam share screen Devi, coba kita lihat bersama-sama dan kita mulai pengkodingan menggunakan Scratch 3.0 dalam bentuk Arduino.programming. Nah, di sini juga ada connecting with test mode. Kemudian Bapak Ibu juga jangan khawatir, ini merupakan panduan yang sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu, lalu mengikuti tahap demi tahapnya. Kemudian kita mencoba bagaimana menyalakan daripada core unit ini ya Bapak Ibu, menyalakan daripada core unit ini untuk display daripada LED-nya. Yang pertama kita dapat melihat kita perlu menyeret daripada LED yang berwarna merah ini ke layar. Kita seret seperti ini Bapak Ibu, jadi kita seret saja seperti ini, kita tempatkan. Jadi tidak usah kita mengetik pengkodingan atau pemrograman yang bla 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 itu panjang. Kita cukup menggunakan block programming saja gitu Bapak Ibu. Kemudian ada LED off. Nah, seperti ini kita ikuti saja dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita coba sambungkan Bapak Ibu antara core unit ini menggunakan kabel USB-nya ke komputer. Nah, ini sudah tersambung ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita juga sudah bisa menyambungkan. Kemudian kita bisa coba untuk merunningnya, Bapak Ibu. Kita coba untuk mengkoneksikan dengan mengklik edit, lalu kita connect. Nah, jika ada bacaan seperti ini, Bapak Ibu dapat melihat apakah itu USB-nya sudah tersambung atau belum, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kita cukup mengokekan kembali. Oke, sebentar kita coba mengkoneksikan kembali Bapak Ibu.
Oke, jika terjadi hal seperti sedemikian rupa, kita coba saja Bapak Ibu untuk eh, mengklik tombol yang ada di risetnya ini ya Bapak Ibu. Kita itu biasanya terjadi karena mungkin ada beberapa pemrograman yang mungkin belum tersave ya Bapak Ibu. Kita dapat menyalakan kembali. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, mungkin kita akan kita lihat dulu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pengkoneksian antara software yang ada di dalam Arduino dengan yang ada di dalam core unitnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita akan mengedit lalu connect ya Bapak Ibu. Kita coba lagi. Nah, jika ada instruksi seperti ini Bapak Ibu, tadi seperti tadi, kita akan mereset daripada tombolnya ya Bapak Ibu. Apakah kelihatan untuk layarnya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita reset lalu nanti menyala kembali. Nah, seperti itu. Nah, nanti seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa lihat bersama-sama. Mungkin Devi arahkan seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah mungkin terlihat ya? Kita arahkan seperti ini. Kita coba untuk mengkoneksikannya dengan cara mengangkat. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini sering terjadi kendala seperti ini itu dikali ketika memang kabel USB-nya itu tidak pas. Jadi kita harus melihat bagaimana portnya juga ya Bapak Ibu, port yang ada di PC gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu, kita stop share screen dulu. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, Devi mungkin ini ada kesalahan teknis mengenai pemrograman yang ada di sininya. Kita coba.
Oke, baik sebentar ya Bapak Ibu, kita coba lagi. Baik Ibu, sebentar ya Bapak Ibu, kita coba lagi nih. Eh, Baik Bapak Ibu, sebentar Devi coba ambil lagi ya untuk kabel USB-nya Bapak Ibu, sebentar. Bu, kita coba lagi untuk mengkoneksikannya kembali dengan kabel USB. Nah, Bapak Ibu, kita coba stream layar kembali. Ini sudah bisa. Oke, jadi permasalahannya adalah kabel USB-nya ya Bapak Ibu. Ini Devi sudah ganti kembali. Oke, Bapak Ibu, di sini sudah bisa melihat sudah berjalan ya, Bu. Bapak Ibu, sensor boardnya berarti sudah merepresentasikan bahwa ini sudah terkoneksi ya Bapak Ibu antara core unitnya. Sebentar ya Bapak Ibu, Devi coba perlihatkan. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita mengkoneksikan antara core unit dengan PC-nya Bapak Ibu. Kita coba running, kita coba jalankan. Nah, yang ini tidak terjadi karena Bapak Ibu dapat melihat ini interupsinya antara on dan
off, itu tidak ada selang waktu untuk display core unit ini dapat menyala, begitu ya Bapak Ibu, seperti yang kita dapat lihat di layar yang Software Arduino. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menambahkan ya Bapak Ibu, menambahkan sequence atau situasinya. Situationnya kita tambahkan di eventsnya Bapak Ibu, ini ada when, berarti ketika, maksudnya adalah ketika dinyalakan, maka akan menyala display yang merah, lampu LED merah, kemudian mati. Lalu kita tambahkan di bagian kontrol, Bapak Ibu, bagian kontrol ini ada bagian white atau bagian waktunya, yaitu selama kita mulai coba pemrogramannya dalam waktu 1 detik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa merubahnya, entah itu di 1, mungkin kita coba mau di 2 detik Bapak Ibu. Kita coba di 2 detik, coba kita running kembali. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di layar yang di screen atau di kamera. Nah, ini tertampil seperti ini, begitu. Lalu kita juga bisa mendisplay lagi Bapak Ibu untuk melihat bagaimana pemrograman dapat menyala, tapi dengan kita memilih memilih baris mana, kolom mana yang akan menyala di dalam core unit ini. Kita dapat memulainya lagi dengan menggunakan when kembali ya Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu dapat lihat, kita bersama-sama meletakkan when, kemudian meletakkan kembali di display on LED. Nah, kali ini kita menggunakan display LED. Nah, disinilah kita bisa melihat dan memilih apa yang mau kita nyalakan. Misalnya warna biru ya Bapak Ibu. Kita nyalakan warna birunya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan waktu tunggunya. Waktu tunggunya itu adalah white ya Bapak Ibu. Kemudian kita matikan kembali daripada display tersebut. Kita coba nyalakan ya Bapak Ibu, bersama-sama kita lihat bagaimana pemrograman dapat berjalan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu bisa simulasikan kembali, dapat dieksplorasi. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan lagi di sini warna apa, atau mungkin Bapak Ibu mau menduplikat, misalnya bisa diklik kanan, kemudian diduplikat. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan kembali seperti ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ini dapat dieksplorasi ya Bapak Ibu dari modul pembelajaran yang ada di dalam Antek, kemudian dapat disimulasikan kembali dengan bersama-sama melakukan proyek lainnya bersama para siswanya, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita akan berlanjut ya Bapak Ibu setelah kita melakukan ini pemrograman yang basic Bapak Ibu. Ini pemrograman yang akan menjadi penghantar dari Bapak Ibu sebelum mengajarkan anak-anak atau para siswanya ke dalam pembelajaran yang di bagian menengah atau untuk di kelas 7. Kemudian kita kembali lagi.
yang akan kita pembuatan seperti mobil otomatis. Nah, untuk mobil otomatis ini kita membutuhkan alat baru lagi Bapak Ibu. Sebelumnya tadi kan kita hanya membutuhkan core unit ya Bapak Ibu, membutuhkan core unit dan juga box baterai dan half-C. Nah, saat ini kita membutuhkan DC. Nah, inilah yang disebut DC motor, Bapak Ibu. Ini DC motor yang akan menjadi suatu mesin daripada mobil pada umumnya, begitu ya, Bapak Ibu. Kita membutuhkan DC motor, kemudian kita akan sampai kepada langkah demi langkahnya seperti yang tadi ya, Bapak Ibu. Kita akan membuat mobil otomatisnya. Pertama, kita siapkan dulu tentunya ya Bapak Ibu. Kita membutuhkan core unit, Bapak Ibu. Kita membutuhkan core unit, kemudian kita membutuhkan yang baru Bapak Ibu, ada robot expansion. Nah, inilah robot expansion ini merupakan perpanjangan daripada core unit Bapak Ibu. Jadi, di robot expansion ini terdapat beberapa port bagian yang kita bisa pilih yaitu ada di P14 kemudian sampai P1 ini untuk beberapa extension yang memang tidak ada di dalam core unit seperti halnya DC motor ini merupakan tambahan ya Bapak Ibu, merupakan tambahan. Kemudian tentunya kita memerlukan battery box ya Bapak Ibu seperti tadi ini sudah ada baterainya di dalam. Kemudian kita membutuhkan kabel USB kembali sebagai penghubung tadi, penghubung antara core unit, kemudian penghubung antara pengkodingannya dan juga kepada robotikanya. Kemudian ada DC motor Bapak Ibu, lalu ada konektor. Nah, inilah konektor yang konektor DC motornya ya Bapak Ibu seperti ini. Kemudian kita membutuhkan well atau roda, Bapak Ibu. Ini kan kita mau membuat suatu mobil, tentunya kita membutuhkan roda ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kita membutuhkan seperti ban mobil ya Bapak Ibu, ban karetnya. Ya, ini adalah ban karetnya atau yang kita sebut sebagai o-ring. Kemudian ada basic cup atau yang berbentuk kubus warna putih. Kemudian ada half B yang memiliki tonjolan dua ini Bapak Ibu ke atas. Kemudian ada BIM. BIM ini adalah tiang ya Bapak Ibu, tiang seperti ini. Kemudian kita membutuhkan disk atau piringan. Nah, sama-sama kita dapat melihat Bapak Ibu, langkah demi langkahnya. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana kita harus menyatukan antara core unit ini dengan robot expansion-nya. Kita dapat membukanya Bapak Ibu, membuka penutupnya seperti ini. Lalu kita hubungkan Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan baterai box ya Bapak Ibu. Baterai boxnya kita hubungkan kembali. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan atau kita hubungkan dengan port baterai yang ada di robot expansion. Berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita menghubungkannya ke sini. Nah, sekarang kita menghubungkannya ke robot expansion. Kenapa? Karena kita memerlukan DC motor atau yang membutuhkan attention tambahan atau bagian tambahan. Nanti kita hubungkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita berlanjut lagi ke langkah selanjutnya. Kita merangkai daripada DC motornya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa representasi peletakannya seperti apa, misalnya seperti ini, lalu kita hubungkan dengan konektornya. Nah, kita hubungkan satu persatu konektor DC motornya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya kita udah merangkai jadi konektor DC motornya. Kemudian kita butuh nih Bapak Ibu, ada karet, ada broda dan juga karetnya. Nah, ini kita rangkaikan.
Lalu kita pasangkan Bapak Ibu seperti halnya pada ban roda Bapak Ibu, mobil Bapak Ibu, dan sebagainya. Seperti halnya seperti ini. Kemudian kita berlanjut lagi Bapak Ibu ke langkah selanjutnya. Kita memasang daripada tiang dan juga kubus-kubus ini. Jadi kita memerlukan satu tiang, kemudian ada dua kubusnya, satu tiang kembali, dan dua kubus. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana pemasangannya. Seperti ini, kemudian kita pasang. Oke, Bapak Ibu, kita hubungkan ya seperti yang ada di layar, Bapak Ibu. Kita hubungkan kembali. Seperti ini, seperti halnya seperti ini. Kemudian kita tempatkan antara roda motor ini, DC motornya ke dalam blok dan juga ada kubus dan juga tiangnya ya Bapak Ibu. Kita dapat lihat lagi bersama-sama bagaimana penghubungannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu kalau dibalik. Nah, kita hubungkan ya Bapak Ibu. Set. Kita hubungkan. Kita hubungkan kembali. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita memerlukan yang namanya ada piringan ya Bapak Ibu, ada piringannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini itu digunakan sebagai tumpu ya Bapak Ibu, sebagai penyangganya. Nanti akan kita hubungkan. Nah, jadi di dalam yang robot mobil otomatis ini, yang tadi berbeda dengan pengontrolan rambu-rambu lintas, kita menggunakan robot expansion ya Bapak Ibu. Kita menggunakan robot expansion. Kita menggunakan robot expansion. Oke Bapak Ibu, kita sambungkan dulu yang satu buahnya ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, kita sudah pasangkan, lalu kita pasangkan kembali yang ini ke dalam yang sini ya Bapak Ibu. Sini. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, robot mobil otomatis kita. Tentunya kita menyiapkan yang ada portnya ya Bapak Ibu, kita sambungkan. Ini ada M1 atau DC motor pertama. Kemudian ada M2 ya Bapak Ibu, ini DC motor yang kedua. Oke Bapak Ibu. Dan seperti ini sudah jadi, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, kita melakukan pemrogramannya. Kita lanjut ke pemrogramannya ya Bapak Ibu. Kita melanjutkan pemrogramannya. Kita membuka lagi kembali di dalam Studionya. Nah, tadi kita juga bisa melihat, kita Bapak Ibu juga bisa menyimpannya di serial komputer. Kita dapat menyimpannya di bagian yang Bapak Ibu akan simpan. Misalnya di sini kita akan simpan, kemudian kita buat new kembali karena kita akan memprogram yang mobil otomatisnya ya Bapak Ibu. Kita split layar saja untuk melihat bagaimana step demi stepnya. Nah, di sini yang berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu, kita memerlukan port setting. Kita memerlukan port setting. Mungkin di sini Devi agak cepat ya Bapak Ibu karena tadi kita udah terkendala. Yang pertama, kita port setting. Kita memulai dari M1. M1 kita pilih di DC motor sesuai dengan panduan. Kemudian M2 juga di DC motor, Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK. Nah, di dalam pemrograman kontrol mobil kontrol otomatis ini, kita juga sudah memberikan pembelajaran mengenai sains. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu, kita memerlukan daya Bapak Ibu. Kita memerlukan daya. Tentunya ini sejalan ya Bapak Ibu dengan pembelajaran sains. Kemudian kita memerlukan rotasi atau arah daripada DC motornya. Misalnya kita di clockwise dan clockwise. Nah, clockwise ini merupakan penggeraknya yang sejalur atau sejalan dengan arah jarum jam atau mungkin bisa kita bilang berotasi ke kanan ya Bapak Ibu, berotasi ke kanan. Kemudian kita tumpuk kembali dengan lem ya Bapak Ibu seperti yang tadi, seperti yang pertama kita klik dengan event, kemudian ada kontrolnya Bapak Ibu, kontrolnya untuk waktu. Setelah itu kita juga memerlukan stop atau mematikan daripada kontrol otomatisnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa melihat kita akan memprogram untuk maju selama 1 detik ya Bapak Ibu. Seperti ini supaya terlihat lebih jelas seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa sekaligus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana pemrograman di dalam mobil kontrol ini mengajarkan sains, mengajarkan nanti ada matematika atau presisi arah ya Bapak Ibu. Kalau ada teknologinya, engineering, art, dan juga matematika. Nah, setelah itu yang tentunya akan kita lakukan adalah merunning kembali Bapak Ibu seperti tadi. Mbak Devi, Ya, izin Mbak Devi, ia mau ini. menyampaikan waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya Mbak Devi sebelum Oke, kita siap-siap. sama-sama kembali ke main room. Oke, baik Mbak. Terima Baik, kasih. Baik, terima Kak. kasih banyak Mbak Devi. Iya.
Oke, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya. Tadi kita koneksikan antara M1 dan juga M2-nya ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita harus melihat ya Bapak Ibu perkabelannya ini M1 yang mana, M2 yang mana agar kita nanti bisa presisi untuk pengoneksiannya. Dan jangan lupa kita koneksikan ya Bapak Ibu ke dalam portnya. Kita kembali ke dalam software. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat sudah menyala ya. Kita coba bisa running. Coba kita edit, lalu kita koneksikan kembali. Nah, di sini sudah terlihat sensor portnya ya Bapak Ibu. Kita coba. Nah, dia akan maju ya Bapak Ibu. Dia akan maju ke depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa terlihat maju mobilnya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga bisa merubah-rubah daripada arah pengarahannya ya Bapak Ibu. Misalnya, nah, mungkin sebelum kita menutup ya Bapak Ibu, kita akan melakukan belok ke kanan Bapak Ibu. Misalnya kita akan belok ke kanan. Berarti kita hanya membutuhkan WEM, kemudian kita membutuhkan DC motor yang daya M1, karena untuk yang ke kanan itu kita hanya membutuhkan M1, begitupun yang ke kiri berarti kita membutuhkan M2. Kemudian di sini ada clockwise juga karena kita harus searah dengan arah jarum jam gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita ubah lagi ke kontrol waktu. Lalu ada stop. Nah, kita dapat bersama-sama melihat untuk mengkoneksikannya kembali. Ini masih terkonek ya Bapak Ibu. Kita coba lihat. Nah, mobil akan bergerak ke kanan ya Bapak Ibu. Mobil akan bergerak ke kanan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu juga di sini bisa menganalisis bagaimana luas permukaannya, apakah terjadi gaya gesek di bawahnya, itu juga sudah masuk ke pembelajaran saintisnya ya Bapak Ibu. Mungkin sekian untuk demonstrasi kita di robot kontrol otomatis ini, kemudian tadi di lampu ya Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan terlebih dahulu, mungkin boleh Bapak Ibu kita sebelum kembali ke layar kali ya, kembali ke layar main room. Begitu Pak Ibu Vanessa atau Mbak Vanessa? Baik, terima kasih banyak Mbak Devi atas pemaparan yang sangat informatif dan tentunya bermanfaat ya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru SMP yang telah menyimak sesi ini dengan antusias. Mungkin untuk pertanyaan akan kita arahkan di main room, begitu Mbak Devi, agar bersama-sama. Baik, siap. Iya, baik. Pak, Kalau terima begitu, kasih. silakan Bapak dan Ibu boleh klik tombol leave room untuk kembali ke ruangan utama ataupun ke main room kita. Sampai jumpa di main room. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan Kak Vanessa.
Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di main room. Bagaimana dengan sesi simulasi tadi? Semoga bisa bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait produk Artec ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab karena tadi sepertinya di masing-masing breakout room ada yang mungkin sudah tanya jawab, tapi karena durasi waktu yang terbatas, jadi belum sempat atau mungkin ada yang bahkan belum melakukan sesi tanya jawab nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekitar lebih kurang 15 menitan. Nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Raffi, Mbak Devi, dan juga tim Artek lainnya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung open mic atau menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Dipersilahkan, Bapak dan Ibu. Apakah ada yang raise hand ya? Oke, atas nama Bapak Sakani, boleh kalau ingin langsung bertanya, boleh silakan open mic. Silakan Pak Oke, Sakani. terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan begini, Bu. Apakah nanti program coding ini atau KKA ini itu nanti katanya kurikulum, apakah nanti terpisah dari kurikulum yang ada, apanya pembelajarannya atau ini semacam apa namanya eh, kegiatan yang bisa dilaksanakan di setiap bidang studi yang ada, gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Sakarni atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Dipersilakan kepada tim Artek boleh menjawab kepada Mas Raffi atau Mbak Devi. Oh, Mas Raffi ya. Oke, silakan Mas. Em, Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin eh, posisikan atau memperkenalkan Artek di sini, yang mana Artek ini kan menjadi media ajar ya Bapak dan Ibu. Jadi tools pembelajaran yang mana membantu atau jalannya itu sebagai pelengkap dari pembelajaran STEAM tadi, terutama pada bagian pengkodingan dan juga kecerdasan artifisial. Nah, secara langsung kan memang pembelajaran ini sudah di cover bukunya oleh tim Gramedia untuk secara teori, pembahasan, dan juga lebih ke arah bagaimana anak-anak itu belajar lewat buku terlebih dahulu. Nah, dari situ Artek hadir memang sebagai pelengkap dari pembelajaran tersebut untuk ya baik yang tadi Bapak dan Ibu sudah saksikan proyek-proyeknya. Namun posisinya kalau dari Artek sendiri memang kita kan bergerak di bidang STEAM seperti itu ya Bapak dan Ibu. Penggunaan dari atau penempatan pembelajaran STEAM ini di sekolah-sekolah sejauh ini paling banyak digunakan pada pembelajaran informatika seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah ada juga yang kasusnya menggunakan pembelajaran dari Artek ini untuk sebagai media ajar di pelajaran math, science, maupun bidang studi yang lainnya seperti itu sih Pak. Cuman kebetulan karena ini em, dari capaian pembelajaran em, yang dikeluarkan pemerintah itu lebih ke informatika ya Pak. Mungkin akan ditempatkan di informatika seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pihak Gramedia. Ya, baik. Terima kasih Mas Raffi. Em, saya serahkan kepada Mas Ari, ya, dari tim Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Boleh silakan menjawab. Silakan Mas.
Iya, izin menambahkan ya Mbak Yose, Mas Raffi. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semua. Selamat siang, nama saya Ari dari marketing. Izin menambahkan tadi pertanyaan dari Bapak Pak Sakarni ya. Jadi begini Bapak, untuk coding dan kecerdasan artifisial itu berdasarkan informasi yang kami dapat dan menurut pemahaman kami itu nanti akan menjadi mata pelajaran tersendiri. Dan di dalam BOS reguler, itu salah satu pengguna dana BOSnya itu kan boleh untuk membeli buku teks pendamping ya. Kebetulan dari Gramedia, kami punya buku teks pendamping yang sudah lulus penilaian untuk jenjang kelas 5, kelas 7, dan juga tersedia juga untuk kelas 10 dan kelas 11. Semua buku yang kami miliki itu sudah lulus penilaian dan mata pelajarannya adalah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi artinya nanti akan ada mata pelajarannya sendiri. Memang sebelumnya itu seperti yang disampaikan oleh Mas Raffi, itu eh, beberapa kali memang belum masuk kurikulum, masuknya ke informatika atau mungkin juga ke mata pelajaran yang sainsnya yang lain gitu ya. Tapi di tahun ajaran yang baru ini, menurut pahaman kami karena memang bukunya sudah dinilaikan, itu nanti akan menjadi kurikulum tersendiri dan bisa dibeli menggunakan BOS reguler untuk bukunya. Dan alat perangkatnya pun yang dari Artek pun juga bisa. Terkhusus untuk sekolah-sekolah penerima BOS kinerja, itu juga boleh menggunakan dananya untuk melakukan pembelian alat peraga ini dari Artek dan juga untuk BOS kinerjanya. Mungkin itu kira-kira Pak Karni mengenai penjelasan kurikulumnya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Mungkin ini karena kita kan kalau seandainya memang ini nanti ada orientasinya kepada penerapan bidang studi dalam kurikulum yang harus diselesaikan, tentu kita butuh nanti buku-buku sumber yang mendukung kegiatan ini kan begitu Pak. Betul, Terima Bapak. kasih Pak. Makasih, Bapak. Baik, terima kasih Mas Ari atas tambahan penjelasannya. Terima kasih juga Pak Sakarni. Semoga bisa menjawab Sama-sama. pertanyaan ya Pak ya. Baik, Ya, terima Bapak kasih. dan Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, boleh silakan open mic atau klik fitur raise hand, atau mungkin boleh untuk bertanya lewat kolom chat. Oke, nampaknya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin bertanya terkait produk yang tadi juga boleh seputar praktek. Adakah yang mungkin ingin bertanya lebih detail lagi dari breakout room di SD maupun di SMP? Oke. Oke, nampaknya tidak ada lagi yang mau bertanya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan simak penjelasan lebih lengkap mengenai bagaimana Artek dapat berkontribusi dalam penguatan kompetensi di STEM. Nah, sesi ini akan disampaikan oleh Mas Raffi ya, Mas ya. Oke, silakan kepada Mas Raffi, boleh silakan mengambil sesinya. Oke, terima kasih banyak, Kak. Selanjutnya saya balik lagi ke presentasi tadi ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tadi sudah sama-sama kita belajar dari yang SD, breakout SD dan juga SMP, di mana ada sedikit penjelasan apa sih gambaran secara singkat apa yang akan dipelajari oleh para siswa nantinya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tadi saya berjanji untuk memutar kembali video em, dari pembelajaran yang dikerjakan di salah satu eh, sekolah di Makassar seperti ini.
Oke, sebenarnya dari gambaran sini kita sudah lihat bagaimana anak-anak menerapkan si sistem terhadap proyek pembelajaran yang Artek punya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sekarang saya ingin sedikit uh, menjelaskan dari yang tadi di sesi SD maupun nanti ada yang sesi SMP. Kita mungkin pergi ke proyek pembelajaran yang SD dahulu ya Bapak dan Ibu. Tadi di ruangan di room yang satu kita sudah belajar mengenai robot lampu rambu lalu lintas. Betul ya Bapak dan Ibu, tadi sudah ada sedikit tanya jawab juga di dalamnya. Cuman di sini saya ingin sedikit mengupas pembelajaran secara STEAM dari konteks STEAM terhadap proyek lampu ini seperti itu. Yang mana kita koneksikan proyek-proyek tersebut, Bapak dan Ibu, di sisi sains. Tentu saja tadi kita sudah menggunakan visualisasi warna ya, betul ya Bapak dan Ibu. Jadi dengan sisi sains, anak-anak itu bisa aware atau mengenali hubungan dengan visualisasi warna untuk menampilkan warna-warna yang timbul dari hasil pengkodingan atau pemrograman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan kalau dari sisi teknologinya Bapak dan Ibu tentu saja em, software, baik itu aplikasi, baik itu papan dari core unitnya, komputernya, itu merupakan teknologi automasi Bapak dan Ibu yang dapat digunakan para siswa. Sehingga dari situ mereka mengcoding untuk menjadikan yang namanya sistem kontrol ya Bapak dan Ibu. Tadi untuk mengkontrol dari lampu-lampu tersebut. Dari sisi engineering, Bapak dan Ibu, anak-anak itu kita berikan kesempatan untuk merancang atau mereplika sebuah robot yang istilahnya itu merepresentasikan dari proyek-proyek yang dipelajari. Nah, pada kesempatan ini kan kita tadi belajar mengenai lampu rambu lalu lintas ya, Bapak dan Ibu. Lalu dari sisi art. Nah, dari sisi art ini yang tadi video sebelumnya sebenarnya anak-anak itu nanti bisa berinovasi. Nah, itu yang merupakan yang menjadi goalnya ke sana. Anak-anak setelah belajar mereka bisa berkreasi, berinovasi, membuat proyek-proyek yang sebenarnya tidak tertulis di buku seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, dari tadi project yang sebelumnya, sebenarnya anak-anak bisa mendesain menggunakan mungkin cardbox atau kardus atau kertas, membuat pembelajaran itu ada nilai estetikanya seperti itu. Dan secara mathematics atau matematika, anak-anak juga para siswa itu belajar untuk perhitungan waktu, yang mana waktu tadi mempengaruhi lama atau durasi ketika lampu menyala ataupun mati seperti itu. Pada SMP, sisi SMP, Bapak dan Ibu mungkin tadi dipelajari juga dengan yang namanya robot mobil otomatis ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau dari pembelajaran SMP sudah terlihat sekali karena di video sebelumnya itu adalah contoh proyeknya yang tadi anak-anak SMP di Makassar. Dari sisi sains ada hubungan antara daya, kecepatan, arah, dan juga gaya. Di mana itu juga berpengaruh ya Bapak dan Ibu ketika roda mereka itu rodanya berotasi, em, permukaan yang kasar sehingga ada gesekan yang akan menghambat jalannya roda seperti itu. Secara teknologi Bapak dan Ibu, penggunaan software coding tentu saja yang mana tadi dijelaskan ada Scratch 3.0 ya Bapak dan Ibu yang untuk menciptakan kontrol mobil. Kalau tadi kontrol lampu, di sini kontrol mobil. Dan ada sisi rekayasa atau engineeringnya Bapak dan Ibu ya. Di mana dalamnya itu anak-anak tentu merancang sebuah robot mobil dengan
pada saat perancangan tersebut pasti anak-anak menemukan problem dan bagaimana mereka ada cara untuk menanggulangi masalah tersebut dan menganalisis data-data di dalamnya. Dan kalau dari sisi art, tentu anak-anak itu akan seperti membuat tadi gedung-gedung dengan cardbox atau mungkin jalur dari mobil, lintasan mobil untuk bergerak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan terakhir dari sisi math, kita juga ada perhitungan waktu di mana itu mempengaruhi jalannya mobil lurus ke belakang atau mungkin ke kanan ke kiri yang mana semua itu berhubungan dengan yang namanya rotasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dari sini berarti Bapak dan Ibu memang sudah istilahnya tuh kenal kurang lebih dengan Artek gitu ya Bapak dan Ibu. Sudah kenal kurikulumnya yang memang sudah lengkap kita siapkan itu baik itu untuk coding, kecerdasan artifisial, bahkan sampai ke robotikanya ya Bapak dan Ibu. Dari situ diharapkan memang anak-anak selain bisa mengerjakan proyek pembelajaran di dalamnya, tentu supaya anak-anak bisa berkolaborasi, berinovasi, sehingga mereka dapat menghasilkan proyek-proyek yang di luar dari kurikulum bahkan Bapak dan Ibu. Nah, dari sini saya ingin menampilkan sedikit saja sebagai penutup ya Bapak dan Ibu, video yang mana menunjukkan sisi dari STEAM un- terhadap coding dan juga artificial intelligence Bapak dan Ibu. Ini adalah proyek yang dikerjakan oleh anak SD yang mana berhubungan dengan menanggulangi perubahan iklim Bapak dan Ibu. Kita saksikan bersama ya Bapak dan Ibu. Ah, sebentar kita play. Hmm, Oke, kita sama-sama play terlebih dahulu. Oke. Ya, bisa. Belum tampil ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya coba play dulu. Sorry, ini. Oke. Nah, hap. Oh, bisa.
Oke, sudah tampil ya Bapak dan Ibu. Sebentar, sorry, kendala teknik. Oke. To overcome the problem of uncontrollable forest fire around the world, we have invented an innovation known as a Smart Forest Fire Detection System, SFFDS. This innovation can control the fire from spreading widely with the fire break system. This fire break system will make the surrounding area wet to prevent the fire spreading from the affected areas. When a fire occurs, the heat sensor will detect the change in temperature. When it reaches 25 degrees Celsius, the sirens and fire warning lights will be activated. The buzzer will make an alarm sound, and the warning LED lights will start to blink as a sign of an emergency. SFFDS will send warning signals directly to nearby fire and rescue stations via satellite. At the same time, as an initial step to stop the fire from spreading, the touch sensor will turn on the fire break system. It will pour water into the funnel. Water will prevent the fire from spreading to a wider area. In the real world, the water will be pumped from nearby water sources such as rivers, catchment ponds, or the ground. The core strength of the project we produced was to include the IoT concept as we were using the RTED advanced set. If we can use RTED Robot 2.0, this project will be more effective because it can use the IoT concept. IoT can be clearly seen how the fire department will receive signals directly from the SFFDS. In conclusion, the innovation, project and idea that we mentioned need to be paid attention to and commercialized to help the fire department and rescuers detect, prevent, and control fires quickly. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, tadi adalah proyek yang mana berhubungan dengan STEAM yang dilakukan oleh anak-anak SD, yang mana itu menghubungkan semua dari pengkodingan, kecerdasan artifisial, dan juga robotikanya, Bapak dan Ibu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sudah ada gambaran ya dari webinar kali ini, dari mulai apa yang Bapak Ibu kenali tentang Artek. Kita itu punya dari sisi kurikulumnya yang mana sudah lengkap dari untuk anak TK bahkan sampai SMA maupun sampai ke jenjang universitas Bapak dan Ibu. Selain itu untuk Bapak dan Ibu guru pun kita ada set kit yang mana lengkap sebagai media ajar di sekolah seperti itu yang mana di dalamnya dilengkapi dengan um, modul-modul kegiatan untuk para guru. Selain itu ada buku panduan guru pun dan juga terakhir ada tutorial video di mana Bapak dan Ibu bisa selain belajar dari buku panduan secara video kita sudah kemas di YouTube seperti itu. Mungkin dari pihak Artek berikut yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya serahkan kembali kepada Kak Yose, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi atas pemaparan materinya. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, karena kita sudah mendapatkan banyak sesi ya di hari ini, yang mulai tadi di pagi hari kita sudah mendapatkan gambaran terkait produk dari Artek, lalu dilanjut dengan sesi demonstrasi atau simulasi bagaimana penggunaan produk Artek, dan tadi juga di akhir sesi tadi kita juga menyaksikan bagaimana peranan Artek ini dapat berkontribusi dalam penguatan kompetensi dari STEAM. Saya dan juga teman-teman dari tim Gramedia mewakili terima kasih kepada tim Artek dan seluruh tim yang sudah memaparkan materinya. Dan kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, kita melakukan sesi foto bersama dulu ya, Bapak Ibu ya. Mohon kepada Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk menyalakan kamera. Nanti akan dibantu oleh tim kami
untuk foto bersamanya. Silakan, Bapak Ibu boleh sambil bersiap-siap. Oke, boleh dipersilakan Bapak Ibu yang belum open cam, silakan untuk open cam. Masih banyak yang belum open kamera nih. Baru di slide satu aja. Sebenarnya. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh silakan open kameranya. Kita akan foto bersama ya. Oke, kita foto bersama ya. Saya akan pandu. 3, 2, 1. Lagi. 1, 2, 3. Udah bubar mas? Udah ya? Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan saat ini sudah ditampilkan terkait form evaluasi, presensi dan evaluasi. Silakan bagi Bapak dan Ibu, boleh silakan klik link presensi dan evaluasi sesuai yang tertera ada di kolom chat atau yang ada di QR code yang ada di layar gadget Bapak dan Ibu sekalian. Boleh diklik di bit.ly/presensi evaluasi PKA PK Artek Juli 2025. Nanti boleh silahkan mengisi ya Bapak Ibu, supaya kami bisa tahu bagaimana untuk saran dan masukan webinar kami ke depannya. Nah, demikian rangkaian acara pembekalan produk Artek, produk knowledge Artek pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Secara khusus, kita juga dari tim Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, serta apresiasi kepada tim Artek yang telah memberikan penjelasan terkait produk Artek. Dan tak lupa, Mas dan Mbak dari tim Gramedia Mitra Edukasi Indonesia yang juga sudah menyelenggarakan webinar ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan dapat mendukung pembelajaran STEM di sekolah masing-masing. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Saya Yose, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, dan sukses selalu untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Mhm.